Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agila Turiska, NIM 2018-51156, kelas D. Di mata kuliah praktikum pemrograman jaringan ini, saya akan mencoba lab 1.3.3 Python Programming Review. Di sini ada 7 part. Kita langsung coba part pertama, menjalankan device VM. Ini tampilan desktopnya. Kemudian part 2 memulai Python dan VS Code. Langkah pertama, start Python. Untuk memulai Python, kita lakukan pengecekan versi Python yang ada di device VM. Buka terminal. Kita buka terminal. Kemudian kita ketikkan Python 3 spasi -v. Di sini versi Python yang saya gunakan 3.8.2. Lalu untuk memulai menggunakan Python, jika kita sudah berada dalam bahasa pemrograman Python, ditandai dengan tanda ini. Kita ketikkan ini adalah tanda yang menandakan sudah berada di bahasa pemrograman Python. Lanjut kita ke langkah 2, menggunakan interpreter sebagai kalkulator. Yang pertama, mencoba operasi matematika. Kita coba penjumlahan 2 plus 3, 5, pengurangan 10 kurangi 4, 6, perkalian 2 kali 4, 8, pembagian 20 bagi 5, 4, pangkat 3, pangkat 2, 9. Sudah, lanjut ke langkah 3, menggunakan interpreter untuk menampilkan string. String ditandai dengan single quote, petik 1, atau double quote, petik 2. Yang pertama saya mencoba petik 2. Hasilnya petik 1. Kemudian saya coba ini petik 1. Hasilnya tetap petik 1. Lalu fungsi print dapat digunakan untuk menambahkan string. Kita tambahkan print. Hasilnya tanpa ada petik. Kemudian untuk keluar dari interactive interpreter, ketikkan quit. Sudah. Langkah 4, open VS Code dan buat script ini. Kita buka Visual Studio Code yang ada di desktop. Jalankan aplikasinya. Setelah terbuka VS Code-nya, klik File. Kita ketik File, New File. Kemudian ketikkan ini. Jika sudah, kita save ctrls. Kita taruh di folder labs devnet python. Kita beri nama filenya hello-world.py. Save.
Jalankan skrip yang sudah Anda buat dengan cara klik run, lalu ini, atau bisa Ctrl F5. Ini adalah hasilnya. Kemudian part 3, review tipe data dan variabel. Langkah pertama, gunakan Interactive Interpreter untuk mencoba beberapa tipe data dan variabel. Kita kembali ke terminal tadi. Kita bersihkan dulu. Kita coba ketikkan tipe 98. Ini adalah tipe 98 adalah kelas integer atau int ini. Kemudian kita coba tipe 98,6. Tipe koma ini termasuk ke kelas float. Kemudian kita coba tipe high, termasuk tipe kelas str atau string. Yang terakhir kita coba tipe true, termasuk tipe kelas bool. Lanjut ke langkah 2, review tipe data boolean yang digunakan sebagai operator. Kita coba 1 kurang dari 2 true, 1 kurang dari 1 false, 1 sama dengan 1 true, 1 lebih dari sama dengan 1 true, 1 kurang dari sama dengan 1 true. Sudah, lanjut ke langkah 3, menggunakan interpreter untuk membuat variabel. Kita ketikkan X sama dengan 3, X pangkat 5, hasilnya 15. Kita coba lagi. Cisco pangkat X ini 3, lalu dijalankan Cisco. Kemudian langkah 4, menggunakan interpreter untuk menggabungkan string. Kita ketikkan ini ya. Sudah, kita enter. Ini hasilnya. Cisco Networking Academy. Selain cara ini, bisa menggunakan tanda koma. Langsung ketikkan print kurung buka str1, str2, str3.
hasilnya sama. Lanjut ke langkah 5. Review casting dan printing dengan tipe data yang berbeda. Yang A, casting adalah converting atau mengubah tipe data. Kita ketikkan X sama dengan X sama dengan 3, lalu print the value of X is jika berhasil. Lalu yang B, gunakan fungsi str. Ini hasilnya. Untuk mengecek tipenya, kita ketikkan tipe X. Tipenya integer. Kemudian yang C, catatan tipe data untuk variabel X masing integer. Untuk mengkonvert tipe data, deklarasikan kembali variabel tersebut ke tipe data yang baru. Kita coba. X sama dengan str X tipenya str string. Kemudian yang D, tipe data float. Kita coba num sama dengan 22/7. F, petik the value of num is kurung kurawal num. Hasilnya ini. The value of num is ini 3,14 sekian ini. Kemudian lanjut P sama dengan petik kurung kurawal titik 2 titik 2F. Hasilnya 3,14. Lanjut ke part 4. Part 4, review list dan kamus data. Langkah pertamanya membuat dan mengubah list. Caranya A, list disebut juga dengan array. Kita langsung coba. Hostname
kelasnya list. Kemudian kita coba len hostname 5, lalu hostname ini hasilnya. B indeks dari array. Hostname kurung siku 0 R1. Hostname kurung siku 1 S2. Hostname kurung siku 0 sama dengan RTR1 petik. Ini hasilnya. Untuk perintah delete, jalankan del hostname angka berapa yang mau dihapus. Yang terhapus R1. Kemudian lanjut langkah 2, membuat dan mengubah dictionary. Dictionary adalah mengacak array dari sebuah objek. Tiap objek terdiri atas sebuah key atau nilai berpan. Membuat dictionary dengan braces. Kita ketikkan IP address sama dengan kurung kurawal R1 petik 10.1.1.1 R2 10.2.2.1 R3 10.3.3.1. Kemudian kita ketikkan tipe IP address. Kelas dictionary. Lanjut ke B. Sini IP address R1 ini hasilnya ini sama 10.1.1. Kemudian lanjut IP address S1. Ini hasilnya. Dan lanjut yang C. Berikut hasilnya.
Dan lanjut part 5, review fungsi input. Langkah pertama membuat variabel untuk menyimpan inputan user dan kemudian menampilkan isinya. Tuliskan script ini. Di sini saya isi nama saya. Kemudian untuk mencetaknya kita ketikkan print hello. Hasilnya ini. Kemudian lanjut ke langkah 2. Membuat skrip untuk mengumpulkan informasi personal. Buka VS Code. Lagi. Kita buat file baru. Kemudian save. Ini sama device lab devnet python. Nama filenya personalinfo.py. Ketikkan ini. Location. Age. Dan kita print. Kita tambahkan years old. Sesudah kita save ctrls, kemudian kita jalankan, kita running. What is your name? Ya, Kilatul.
location Kudus 21. Hasilnya ini hasilnya. Kemudian lanjut ke part 6. Review fungsi if, for, dan while. Langkah pertama buat fungsi if else. Kita buat file baru lagi. Kita ketikkan native 1 sama dengan 100 if kita tab print the native filen and the data filen are the same. Then else kita tab lagi print the native filen and the data filen are different. Ini tadi belum disimpan, kita simpan dulu. ctrls simpan dengan nama file if filen.py. Lalu kita running. Ini hasilnya. The native filen and the data filen are different. Yang C modify native filen dan data filen lalu run lagi. Sini saya samakan 100 lalu running. Hasilnya the native filen and the data filen are the same, sama. Kemudian langkah 2, create function if or elite or else. Kita buat new file. Kita save. Namanya ifacl.py. Kita ketikkan ini. Fungsi elif.
fungsi else. Jika sudah, kita save lalu running. Kita masukkan angka 10. Angka 10 ini termasuk standar IPv4 ACL. Kita coba lagi angka 110 termasuk extended. Jika 200 tidak termasuk standar atau extended. Oke, kita lanjut langkah 3, create for loop. Kita ke terminal lagi. Kita ketikkan kita tab print item. Hasilnya sama. Dan lanjut yang B. Kita tambahkan if. Kita tab, kita tambahkan if, petik R besar, petik in item. Kita tab 2 kali, lalu print item. Hasilnya R1, R2, R3. Yang C tambahkan fungsi append. Switch sama dengan kurung siku. For item in device. Kita tab if petik S besar in item. Kemudian tab 2 kali, switch, tambahkan append item. Hasilnya sejajar S1, S2. Kemudian langkah 4, while loop. Open new file dan simpan file dengan nama ini. Berarti kita buka VS Code lagi. Kita buat file baru, simpan dengan nama while loop.py. Kita ketikkan script ini.
lalu kita save, kita running, enter a number, kita coba 6, hasilnya. Kemudian modifikasi script di atas dengan menambahkan fungsi while y kurang dari sama dengan x. Coba kita ganti true, kemudian print y tambah if y lebih dari x, titik 2 dan tambah break, save, run. Oh ini ada titik 2 nya, kita run kembali, kita coba, hasilnya sama, cuma scriptnya yang berbeda. Kemudian langkah 5, menggunakan while loop. Modify file while loop.py ini kita modif dan kita save, lalu kita running. Kita isikan 3, 5. Jika ingin quit, kita ketikkan quit. Kemudian bagian 7 review method untuk file access. Metode yang digunakan adalah open. Kita buat file baru lagi. Kita simpan dengan nama filenya file access.py. Dan kita ketikkan script ini yang B.
file.close. Kita save, lalu kita running. Untuk membukanya tadi Python 3, nama filenya .py. Ini hasilnya. Sama. Lanjut ke langkah 2. Remove line kosong dari hasil atau output. Edit file ini tadi dengan memasukkan metode step. Kemudian kita save, lalu run. Kita masuk ke direktorinya dulu, cd labs devnet src. Jika sudah masuk gini, kita ketikkan Python 3, nama filenya. Berikut hasilnya sama. Kemudian langkah 3, copy konten file ke dalam list variabel. Kita modifikasi lagi ini, kita tambahkan device sama dengan, kemudian kita ganti ini device titik append kurung buka item, lalu ini print device. Setelah itu save, running. Ini hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu langkah 4, challenge dan buat sebuah script yang dapat mengizinkan user untuk menambahkan device. Kita masuk ke langkah 4. Ganti A, lalu well true, new item sama dengan input, enter device name, if new item
Sudah, kita save lalu run. Kita samakan di tutorial ini aja. Enter device name Cisco 1941 router. Cisco 2950 catalyst switch. Kemudian untuk keluar kita exit all down. Berikut adalah langkah-langkah review Python Programming Lab 1.3.3 di pemrograman jaringan. Saya Dia Turiska, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.